Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa RRI dimanapun Anda berada, Adi Ronaldi sekarang berada di podcast RRI tentunya ya, tempat podcast RRI di Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kami kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Dan di samping saya ada Bapak Arnold Silalahi ya, sebagai Sekum Judo Jawa Barat dan juga pelatih ya. Ya, selamat sore Selamat Pak sore Arnold. Kang Adi. Ya. Dan juga ini baru pertama kali saya bertemu sama Bapak ini yang sangat luar biasa, Bapak Kolonel Yadi Nurfendi ya, sebagai manajer Judo Jawa Barat. Ya. Gimana Pak Yadi, kabarnya Pak? Kabarnya baik, Pak. Iya. Sibuk ya Pak ya sekarang ya? Betul, Pak, sibuk sekali, Pak. Sibuk ya. Ya, Pak, dikit saja nih. Bapak dinas di mana sih Pak sebenarnya? Saya menjabat sekarang di Komandan Pusdik Ajen Dit Ajenat, yaitu di Lembang. Di Lembang ya Pak ya. Waduh. Dinas terus ngurusin judo ya Pak ya. Betul, olahraga. Olahraga ya Pak ya. Tapi mungkin sudah biasa ya Pak ya dengan aktivitas seperti itu ya Pak ya. Betul. Ya. Kebetulan Ketua PB PJSI Ya. adalah Bapak Kasat, Oh, Pak Kasat. Jenderal Maruli Simanjuntak. Ya, betul. Ya, Pak Yadi, apa sekarang yang dilakukan oleh Pak Yadi terhadap Judo Jawa Barat? Sekarang Pak Yadi menjadi manajer Jawa Barat. Ini yang pertama ya Pak? Betul. Yang pertama, sulit nggak sih Pak ngurus Judo Jawa Barat? Apalagi sekarang ditargetkan ini Provinsi Jawa Barat ini harus hat-trick ya. Jabar juara harus hat-tricknya ketika kali. Gimana nih Pak? Ini menjadi sebuah tantangan buat kami ya. Mhm. Tapi kami yakin Mhm. dengan persiapan yang cukup matang. Ya. Kami melaksanakan TC Pelatda Judo Ya. sejak Januari 2024 secara terpusat, secara intens. Ya. Kemudian juga kami melaksanakan mengikuti berbagai kejuaraan, Ya. dan kami persiapan untuk berangkat tim kami ke Korea. Ya. Ya. Sebentar lagi ya ke Korea ya Pak ya. Tanggal 11 Tanggal rencananya. 11 ya Pak ya. Pak, memang ini terpusatnya di mana nih latihan judo Jawa Barat? Mungkin ini belum ada yang tahu nih warga Jawa Barat dan mungkin sekitarnya, mungkin seluruh Indonesia juga ingin mengetahui terpusatnya Platda PON Judo Jawa Barat di mana nih Pak? Kami berlatih di Pajajaran, Pak. Ya. Di Gor Pajajaran secara terpusat di sana. Mhm. Setiap hari, Pak. Setiap hari ya Pak setiap ya? hari. Ya. Betul. Itu mes gimana Pak? Tempat tidurnya atlet, terus Ya. keseharian atlet gimana Pak? Apa dipulangkan dulu? Enggak ya Pak ya, di situ terus Pak? Kita ada program, Pak. Nah, programnya gimana Pak? Programnya kami dipusatkan. Mhm. Kemudian ada saat-saat juga untuk diliburkan. Ya. Ya. Itu seminggu berapa kali libur Pak? Seminggu sekali atau gimana Pak? Seharinya berapa kali latihan nih Pak? Sesuai dengan kebutuhan, Pak. Ya. Mhm. Apabila memang dari pelatih Mhm. programnya itu terus-menerus, Ya. ya kita ikuti program dari pelatih. Ya. Pak, dari pantauan Bapak nih, kan Bapak sering ke lapangan mungkin sebagai manajer ya, memantau terus. Kan ini pelatihnya juga ada dari Korea ya Pak ya? Dari Korea. Ya, dari Korea. Gimana Pak ini latihan ditangani oleh Korea Pak? Korea dalam hal ini pelatih profesional ya. Ya. Mhm. Secara teknik, Mhm. kemudian secara pembinaan Mhm. dia bagus ya. Ya. Dan betul-betul serius, Pak. Ya. Nah, ini membuat atlet lebih yakin gitu dalam hal pelatihan ini. Ya. Ya. Mungkin ada bisikan ke Bapak nih dari pelatih ini sudah berapa persen nih Pak persiapan judo Jawa Barat ini Pak sebelum ke Korea ya? Sebelum ke Korea, Ya. saat ini kita ya di sekitar 80% siap, Pak. 80% ya. Ya. Tinggal 20% lagi ya Pak ya? Tinggal 20% lagi untuk memantapkan. Nanti setelah dari Korea, Pak, khususnya untuk yang atlet kata, Ya. kita berangkatkan ke Jepang. Berangkat ke Jepang. Berarti Betul. 2 kali TC ya dong? Betul. 2 kali, tapi beda ini ya, beda kelas mungkin ya, beda nomor ya. Beda nomor ya. untuk khusus kata karena Jepang merupakan pusatnya Ya. dan untuk dimantapkan. Ya. Nanti di PON nanti berapa kelas Pak? Berapa nomor Pak?
18 18 nomor. nomor ya. Ya, kita ikut 17. 17 ya. nomor. Kenapa satu lagi kemana Pak? 19 ini, total 19. Oh total Karena 19. ada bergu, nanti bergu penentunannya nanti di PON. Ya baik Pak. Sebagai manajer nih Pak, gimana Pak? Ada keluhan dari atlet sendiri Pak? Secara umum mereka happy Pak, mereka tidak ada Ini ya, keluhan. tidak ada keluhan ya. Ya. Baik, ini kan ditargetkan oleh KONI Jawa Barat 5 medali emas nih. Gimana nih Pak pandangan Bapak? Insya Allah ya, kita untuk 5 emas ini kita dapat. Ya. Mudah-mudahan bisa lebih Pak. Melesetnya ke atas ya Pak ya? Melesetnya ke atas. Melesetnya ya. ke atas, jangan ke bawah ya Pak ya. Iya, ke atas. 5 medali emas. Ya, baik. Dari 5 medali emas ini mungkin Bapak sudah mengunci ya, mengunci dari nomor apa saja nih Pak? Pelatih bisa. Oh nanti pelatih ya Pak ya. Baik, kita bergeser ke Pak Arnold nih. Ini sudah tidak asing lagi. Pak Arnold, waktu di Papua berapa medali emas? Waktu di Papua kita turun ya. Di Bandung dulu kita mencapai 12. Ya. Nah di Papua kita hanya 4. Ya. Mungkin banyak faktor-faktor juga yang menyebabkan penurunan. Non teknis mungkin ya. Non teknis yang Ya. menyebabkan penurunan yang tidak terduga juga. Dan di Aceh nanti target kami memang ditargetkan, kami sendiri menargetkan di 4 sampai 5 nanti. Tapi kami di tim pelatih sih masih berkeyakinan kita masih bisa lebih dari 5 ya, dengan persiapan yang lebih baik pada tahun ini. Ya. Karena kita lebih banyak sparringnya sekarang, pelatihan pun bisa lebih fokus karena dulu di Papua banyak faktor, terutama waktu itu masih COVID ya. Ya. Masih COVID, jadi memang tidak bisa intens untuk fokus latihan seperti sekarang. Ya. Nah, sekarang mungkin di Aceh nanti, karena akan dilaksanakan di Aceh untuk cabang olahraga judo ini, kami bisa maksimal di lebih dari 5 atau lebih dari 6 sih mungkin. 5 Ya. atau 6 ya? Ya lebih dari 5, 6, harapan kami sih bisa lebih dari itu. Ya, ini mungkin pemirsa RRI dimanapun Anda berada, sahabat olahraga, 5 sampai 6 ya. Ini harus digarisbawahi ya. Nanti kita deal-dealan ya. 5 sampai 6 ya. Mudah-mudahan kita doakan saja. Bisa lebih sih ya, harus bisa lebih karena kalau di beberapa kali kejuaraan di Kejurnas dan beberapa kejuaraan di tingkat nasional, kita lebih dari 7 ya, rata-rata di 8, 9 ya, kita juara umum terus. Dan kita juga target di tahun ini, PON tahun ini kita berebut kembali sebagai juara umum di cabang olahraga judo di PON ke-21 nanti. Ya, berarti ini menargetkan juara umum juga ya. Iya, juara Berarti umum. kalau misalnya udah 5 medali emas itu sudah masuk juara umum gimana? belum Arnold? sih, harus di atas 6 lah kalau sekarang. Oh, harus di Iya, atas 6 ya. Oke, berarti bisa 7 dong medali emasnya ya. Mudah-mudahan. Ya. Iya. Optimis lah. Optimis. Nih, Pak Arnold, atlet judo sekarang nih, apakah berapa persen yang lama atau yang baru juga berapa persen nih, Pak Arnold? Kalau komposisi sekarang itu hampir 70% adalah atlet-atlet yang baru pertama kali ikut PON. Baru pertama Iya, kali ya? pertama Ya. kali. Jadi hanya beberapa kelas saja yang mantan-mantan PON dari Papua. PON Bandung, PON Jawa Barat, PON Papua, itu hanya sekitar tinggal 30%-an lagi. Ya, itu kenapa terbentur usia atau kayak gimana? Ya mungkin sudah waktunya mundur. Ya, Dan ini yang baru-baru ini yang atlet-atlet muda sekarang justru potensinya sudah lebih bagus lagi. bagus sekarang. daripada yang Iya. kemarin gitu ya Pak? Ya sudah bisa melebihi seniornya. Ya, itu yang yang pensiun dah dikatakan pensiun ya dari PON kemarin itu yang kebanyakan meraih medali emas atau kayak gimana? Ya, hampir seluruhnya sudah yang Merasakan medali emas ya? iya, Mendapat sekarang medali emas. sudah yang hanya beberapa saja yang ekspon emas itu hanya satu orang, yang lainnya sisa-sisanya non emas PON. Ya, Pak, ini bocoran sedikit aja Pak Arnold. Dari kelas apa saja, dari nomor apa saja nih
kita bisa merebut medali emas yang mungkin notabene ya udah dikunci lah sama Jawa Barat kayak gitu. Ya harapan saya sih pasti seluruh atlet bisa masih punya peluang untuk mendapatkan medali emas. Tapi dari hasil beberapa kali kejurnas dan hasil dari beberapa kali event kejuaraan di internasional, memang ada beberapa kelas yang kita cukup kuat. Di putra itu ada kelas 55 kg. Memang itu biasanya Jawa Barat itu rajanya di situ di kelas ringan. Lalu kelas 60 juga atlet muda kita yang dari Platnas juga masih punya harapan besar juga. Lalu emas tahun lalu kelas 66 kg dari Rama, Kadek Rama. Lalu kelas 73 Iksan juga masih kuat. Mudah-mudahan sekarang kondisinya lebih bagus untuk pon terakhir mungkin ya untuk Iksan bisa menyumbangkan emas. Lalu itu yang terkuat itu di putra kelas 90 81 masih peluangnya masih 50-50 semua. Lalu di putri kita kelas 45 juga sekarang pemain atlet baru ini debutan baru di PON juga peluangnya cukup bagus. 48 juga kita targetkan dengan saingannya yang paling kuat sekarang di kelas 48 putri ini dari DKI. Lalu 52 ini sama-sama Platnas, cuman saingannya dari DKI juga atlet Olimpik sekarang. Dan itu bersaing cukup ketat di kelas 52, 57. Ya kita masih 50-50 semua di kelas 57 ini. Di putri kelas 63 kita tidak terlalu berharap emas karena baru saja melahirkan. Lalu kelas 70 kita hanya berharap medali lah di sini. Terus kita 78 kita harapkan emas karena Mia juga cukup berpengalaman. Sudah 3 kali ikut PON, yang sekarang yang ketiga. Nah kita harapan di situ. Lalu kita masih punya kans besar juga di bergu nanti campuran. Jadi di bergu campuran itu mix team namanya. Itu kita akan memilih nanti 3 atlet putra terbaik dan 3 atlet putri terbaik. Parno, berapa putra dan berapa putri nanti yang kali ini? Untuk total sekarang seluruhan pemain itu di perorangan kita menurunkan dari 16 kelas yang dipertandingkan di kelompok CI komite itu ada 15 orang dengan komposisi itu 8 putra dan 7 putri karena kita di plus 78 kelas bebasnya kita tidak ada yang masuk ranking untuk kelas bebas putri. Lalu untuk kelompok kata itu kita punya 2 atlet putra karena itu bergu ya pasangan. Lalu 2 atlet putri untuk di Yuno kata putri. Jadi di kata pun kalau lihat perkembangannya kemarin di kejuaraan Judo Asia Tenggara di Bali terakhir di bulan Juni itu mereka masih masuk ranking ketiga Asia Tenggara. Jadi sebetulnya dengan persiapan nanti ya kita sudah punya modal juga bagi mereka untuk bisa meraih medali emas juga untuk di kata ini apakah nanti di kata putra atau kata putri. Gitu. Baik, berarti ini 80% itu udah siap ya. Tinggal mungkin nanti ke Korea diluruskan jadi 100% ya. Mudah-mudahan karena kita butuh ini hanya sparring partner yang lebih banyak, lebih intensif nanti di sparring di sana. Emang rival Jawa Barat di PON siapa aja nih, Pak Arno? Untuk saat ini paling kuat tetap masih DKI dan Bali. DKI dan Bali ya. Makanya kemarin ke Bali juga ya. Bali itu untuk kejuaraan Asia Tenggara. Asia Tenggara ya. Asia Tenggara. Ya. Pak Manajer, ini gimana nih? Masalah peralatan latih tanding nih, udah siap? Sudah siap semua, Pak. Sudah siap semua, Pak. Iya. Ada pusing-pusing nggak, Pak? Nggak ada ya, Pak ya? Ya, lancar-lancar saja. Didukung oleh berbagai pihak. Ya. Dari KONI gitu ya. Kemudian dari pihak yang support ya. Judo itu. Iya. Ya. Tapi sudah beres apa ada kekurangan sih, Pak?
Ya kita buka-bukaan aja sih Pak, kayak gitu Pak, gitu Pak. Kurang sih ya. Pasti kurang ya. Pasti kurang. Ya. Tapi kita jangan sampai terganggu lah. Ya. Fokus kita hanya dengan ya hal-hal yang tidak terlalu Rumit ya. Rumit Iya. kita. Teknis lah. Yang penting seluruh alat pertandingan dan latihan sudah dapat didistribusikan kepada Ya. atlet. Iya. Ya. Nah ini kan biasanya olahraga nih harus ada kaitannya dengan sponsor nih. Ya, Pak Manajer gimana? Judo sendiri gimana? Apakah sudah ada ya bisa dibilang Bapak angkat atau misalnya ya sponsor? Gimana nih untuk saat ini Pak Manajer? Saat ini belum ada. Belum ada ya Pak Belum ya? ada yang memang fokus Ya. sebagai bapak angkat. Gitu. Iya. Ya. Nanti mau dicariin sama Pak Manajer. Oh ya, ini pasti dicariin ya sama Pak Yadi ya. Ini pasti banyak nih ya Nanti untuk kita- ya. Amin. Ya, ya dengan di Korea udah berapa lama sih kerja sama Korea nih judo nih Pak Yadi? Mungkin Pak Yadi bisa menerangkan sedikit. Udah berapa tahun kayak gitu? Mungkin Pak Arnold juga. Dari Pak Arnold 2012. 2012. Dari 2012 itu berarti dari tahun 2011 lah kita Ya. sudah mulai dengan kerjasama dengan Korea gitu. Iya. Tapi klop ya dengan Korea ya. Memang Korea memang kiblatnya judo atau kayak gimana nih Pak Masih Arnold? untuk sekarang Korea masih di level menengah ke atas ya. Ya. Masih diperhitungkan di dunia internasional. Baik. Tadi juga ada yang ke Jepang ya. Jepang. Ah, Untuk seni ya. untuk kata. seni ya ke Kata. Jepang. Ya, udah di ACC juga sama Koni Jabar. Sudah. Sudah ya Pak. Tinggal berangkat. Tinggal berangkat ya Pak ya. Oke, baik. Pak, yang rumit bagi Bapak nih, sekarang Bapak menjadi manajer PON 21 cabur judo Jawa Barat ya. Ya pastilah. Ini yang sedikit ngeganjel atau rumit menurut Bapak apa sih Pak di judo ini Pak gitu kan? Ya mungkin kondisi atlet Ya, pada saat bertanding itu terutama mental ya. mental ya. Ya. Tapi saya optimis dengan kita banyak sparring dengan luar terutama sehingga mental atlet lebih kuat. Iya. Oh. Ini kan untuk saingan utamanya DKI dan Bali ini. DKI dan Bali ya. Betul. Baik. Dari kesatuan TNI juga ada nggak Pak yang masuk judo itu Pak? Dari TNI. Iya, Ada 2 orang ya Pak? ada. Kita di tim kita itu Iya. dari Pusterat, kemudian dari Disjasad ya. Iya. Yang Koat juga yang Iya. prajurit wanita, Iya. Kop wanita angkatan darat itu dari Polwan juga ada. Oh iya. 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 Jadi campur semua ada ya. Iya. TNI Polri ada. TNI Polri ada ya. Polri, Pak? Ya, masalah vitamin, gizi kayak gimana nih Pak? Pantauan Bapak terjun di manajer ini Pak. Ya, gimana? Mungkin ada tambahan, mungkin misalnya kan dari KONI Jawa Barat sekian, tapi ada tambahan lagi kayak gitu kan. Jadi kan mungkin digenjot latihan setiap hari. Ya mungkin vitamin kan harus terus digenjot juga kayak gitu asupannya. Gimana nih Pak Arno? Ya kalau memang hampir semua cabur juga sama ya Kang. Ya. Hampir semua cabur merasakan hal sama. Karena mungkin memang kondisi pendanaan untuk tahun ini kan ada pilpres, Ya. pileg, pilkada. Mhm. Memang anggaran agak jauh berkurang lah. Ya. Tapi untuk kalau kita membandingkan dengan provinsi lain, Ya. ya kita masih jauh lebih bagus juga. Jauh Ya, lebih bagus kita ya, persiapannya lebih alhamdulillah. panjang. Provinsi lain hanya 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan. Ya. Jadi untuk vitamin memang paling penting ya. Ya. Kita karena saya jabarkan dulu untuk program latihan di judo ini memang cukup berat ya, dengan intensitas yang cukup tinggi, volume latihan juga cukup besar. Kita latihan 1 hari pagi, siang sama sore. Nah, mungkin nanti ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Ya. Nanti ada libur juga di hari Sabtu sore sama Minggu. Nanti kembali lagi di Senin. Nah itu memang diperlukan kalau mengandalkan hanya dari budget dari Ya. yang tersedia memang pasti kurang. Ya, tetapi disitulah kita bersama atlet
ya memanfaatkan apa yang bisa kita lakukan Ya. ya dari untuk memenuhi kebutuhan vitamin atau gizi ya itu kita membuat akselerasi aja sih ya gimana kita caranya memanfaatkan semaksimal mungkin anggaran yang ada. Ya. Kan ada berapa cabur juga ada nih ya, tapi nggak usah disebutin. Ini masalah makanan nih, Mamin. Ya ada yang komplain katanya. Nggak mau nasi dus aja kayak gini-gini. Ini gimana? Judo sendiri gimana? Memang awalnya karena Pak Manajer juga kan baru bergabung dengan kita dari bulan 5 ya. Karena penentuan manajer segala macam dengan sebuah proses dari bulan 4 kita sudah sounding ya. Tapi mungkin pembelajaran. Nah, karena dari awal dari anggaran KONI pun baru turun untuk makan segala macam kan di bulan April ya Maret April lah. Jadi awalnya memang nasi bok. Ya kalau nasi bok atlet mah ya di ini atlet juga tenis meja juga karate dan nah jadi mensiasati itu kita rubah dari nasi bok ya bosan juga 1 hari 3 kali nasi bok. Jadi kita siasati dengan cateringnya, kita makan prasmanan lah. Gitu. Masak sih sudah cukup layak, rasa juga bagus. Nah itu aja sih. Ya kita bisa minta menu hari ini kalau bosen dengan cateringnya kita ganti, kita rubah, pengennya apa gitu. Nah ya dengan anggaran seperti itu, kalau kita langsung dengan catering kita dimasakin, pasti porsi atlet kan beda Kang, porsi atlet sekerat daging, ya kan di gram tuh kalau kalau untuk kita yang bukan atlet aja, pasti kalau makan daging pengennya banyak. Nah itu, nah itu bisa disiasati dengan anggaran sebesar itu dari KONI, kita siasati dan ya masih bisa mencukupi lah dari nilai gizi dan rasa pun sudah lebih bagus. Dokter gizi sudah bilang oke ya? Ya mungkin anggaran sebesar itu pasti hasil dari konsultasi dengan dokter gizi ahli gizi juga. Ahli gizi, ya paling kalau ada di judo kan olahraga dengan berat badan. Nah itu. Yang berat badan ringan pasti porsinya lebih kecil daripada yang kelas besar. Nah, ini yang agak bermasalah, yang besar masih lapar, yang kecilnya udah kenyang. Iya, memang kalau atlet ya Pak, itu di belakang juga ada atlet ya. Ya, angkat berat itu. Ya, Pak Manajer Pak Yadi, kenapa Pak Bapak ditunjuk sebagai manajer langsung mengiyakan mau? Kenapa sih Pak? Ada dorongan apa sih Pak? Yang pertama kita harus punya passion olahraga. Olahraga, kemudian judo merupakan olahraga bela diri yang dalam hal ini juga Bapak Kasat sebagai ketua PB PJSI pusat. Gitu. Nah kami juga di daerah harus mendukung itu. Kami dari dulu dari masa pendidikan di Taruna diwajibkan untuk bela diri judo ini. Siapa sih Bapak yang menunjuk Bapak gitu dulu langsung jadi manajer? Kami kan di KONI ini kan komunikasi baik gitu ya. Kemudian Pak Arno juga sebagai pelatih dan juga banyak pengalaman dalam judo, berkoordinasi, kemudian ketua Pengprov PJSI, PBSI Jawa Barat juga kami kenal dan beliau ACC lah gitu untuk untuk mendukung dalam PON untuk ke depan ini. Ini sudah hal yang biasa Pak. Kalau atlet juara dapat emas, uang kepret katanya, uang kepret. Gimana nih Pak dengan uang kepretnya Pak? Sudah siap Pak dengan uang kepretnya? Ya tentunya yang berprestasi kita berikan suatu reward sebagai suatu apresiasi untuk dia berprestasi juara. Ya nanti kita mohon dukungan dari berbagai pihak untuk
agar yang berprestasi ini mendapat suatu penghargaan. Apresiasi apa ya? Apresiasi. Nah ini bagi atlet-atlet judo Jawa Barat siap nih, Pak Yadi, Pak Manajer sudah menyiapkan apresiasi buat Anda yang meraih medali emas, ya. Jadi bukan medali emas aja ya Pak ya, semuanya ya Pak ya, emas, perak dan perunggu juga. Perak, perunggu dan juara umum. Juara umum. Ya. Siap-siap ya, harus terus berlatih. Ini sudah siap nih. Kalau kata orang Sunda, uang kepret katanya ya. Nah, uang kadede, uang kepret. Nah ini euforianya sangat luar biasa nih kalau misalnya PON ya, apalagi. Ya, Pak Arnold. Dan di Korea nanti apa sih yang akan dipertajam oleh atlet-atlet Jawa Barat nih? Mental, fisik atau apa? Tujuan utama kita berlatih di Korea ini sebetulnya kita memperbanyak sparring. Ya, jadi ada randori ya kalau di ini istilahnya randorinya kita perbanyak dengan kualitas sparring partner yang lebih tinggi. Ya, rata-rata dari orang atlet-atlet calon-calon lawan Jawa Barat ini di PON nanti. Nah, dengan berlatih melawan atlet-atlet pejudo-pejudo yang lebih kualitasnya lebih bagus, otomatis kita juga akan terupgrade, akan memiliki kemampuan yang lebih baik lagi, dan diharapkan dengan berlatih di sana kita akan menjadi lebih kuat dan lebih mudah lagi mencapai kemenangan. Ya. Oh, jadi harus banyak bertanding di sana ya Pak? Sparring untuk ya. fisik sih saya rasa di sini kita sudah bekalnya sudah cukup. Di sana pun tetap akan berlatih fisik juga. Dengan program yang mendekati ke pertandingan. Ya, apakah enggak rawan cedera Pak nanti Pak? Antisipasinya seperti apa nih? Kalau cedera sih ya pasti ada ya, karena olahraga keras dan olahraga benturan-benturan, bantingan-bantingan, cekikan, patahan. Tapi dengan persiapan fisik yang sudah kami laksanakan, itu adalah salah satu cara untuk meminimalisir kemungkinan cedera. Ya, baik. Di sana 45 hari ya Pak ya? 45 hari. Iya. Setelah pulang dari sana gimana nih Pak? Setelah pulang itu kan mungkin ada program lagi atau mungkin istirahat 25 sampai di nanti rencana awal September itu, karena kita pertandingan kan di tanggal 9 sampai 14. 9 sampai 14 ya September ya. Itu kemungkinan kita akan penyesuaian udara di Aceh sekitar 1 minggu. Sesuai dengan program dari Satlak KONI Jawa Barat. Lalu langsung ke pertandingan. Jadi mungkin di Bandung nanti hanya hampir 1 mingguan lah. 1 minggu ya? 1 minggu, ya hampir 10 hari lah tidak sampai. Ya, baik. Pak Manajer gimana? Hotel di sana sudah siap di Aceh sana? Sudah Pak, itu sudah diatur oleh Satlak dan juga oleh panitia PON. Iya. Manajer hotelnya di mana Pak? Itu Pak. Hotel apa Pak? Belum ditentukan. Belum ditentukan. Tapi sudah aman ya Pak ya? Sudah disiapkan. Sudah aman ya. Dibagi-bagi baik. Wilayah. Ya, baik Pak. Pak Yadi sebagai manajer, harapan Bapak nih Pak untuk Jawa Barat dan juga untuk Provinsi Jawa Barat dan juga untuk KONI Jawa Barat. Mungkin untuk para atlet juga nih Pak. Kami mohon doa restu ya dari seluruh masyarakat Jawa Barat dan mohon dukungan dari pihak yang terkait dalam hal ini KONI, kemudian dari PJSI dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam PON agar kami dari tim PON Judo Jawa Barat dapat meraih kesuksesan. Kepada atlet tetap semangat berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan juga uang kadede siap ya. Oke, bagi yang juara. Yang juara. Ya, gimana Pak Arnold sebagai pelatih dan juga Sekum PJSI Jawa Barat nih, gimana? Ya, untuk atlet Jawa Barat tetap fokus berlatih di Korea sehingga nanti juga dapat selamat kembali ke Bandung. Lalu kita bisa dengan persiapan yang sudah
matang daripada daerah-daerah lain, provinsi lain. Kita dapat merebut medali emas sebanyak-banyaknya dan kita kembalikan kejayaan olahraga judo di nasional kembali sebagai juara umum di PON ke-21 di Aceh nanti. Baik. Ya, terima kasih Pak Arnold, terima kasih Pak Terima Ayadi. kasih. Ya, semoga sukses Judo Jawa Barat, dukung Jabar hat-trick juara nanti di PON ya. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup, Kang. Cukup. Cukup. Pak Manajer ada yang disampaikan lagi? Cukup. Baik. Pemirsa RRI dimanapun Anda berada, itu tadi perbincangan kami bersama Bapak Arnold Silalahi dan juga Bapak Yadi Nurfendi sebagai manajer PON Jawa Barat ya, cabur judo, dan tadi sudah sedikit terbuka ya bahwa persiapan judo Jawa Barat sudah mencapai 80% dan sepulangnya di Korea nanti TC bisa mencapai 100%, dan yang harus digarisbawahi keinginan dari KONI Jawa Barat hanya 5 medali emas, tapi judo Jawa Barat bisa meleset dari 5, melesetnya ke atas 6 atau 7, dan ini menjadi target juara umum juga di cabur judo. Adi Rinaldi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Jabar hat-trick.